Dalam sejarah sepak bola Italia, ada satu nama yang tak bisa begitu saja dilupakan. Bukan karena jumlah trofinya, melainkan karena kisah hidupnya yang terasa seperti dongeng dari warung kopi di pinggiran kota. Saat dunia sepak bola makin profesional, dia justru tampil seperti orang terakhir dari generasi lama. Kecanduan grappa dan rokok, bahkan dia bisa menghabiskan 20 hingga 25 batang sehari. Gaya hidup seperti itu tentu bukan hal yang baik bagi seorang pesepak bola profesional. Namun ia membuktikan bahwa gaya hidupnya itu tak mengganggunya untuk menjadi seorang striker tajam. Bahkan namanya pernah sejajar dengan bintang Juventus David Trezeguet, dengan sama-sama meneror Serie A Italia dengan gol-golnya dan mengoleksi 24 gol dalam satu musim. Pemain tersebut adalah Dario Hübner. Bisa dikatakan Hübner salah satu bintang yang terlambat bersinar. Namanya baru menemukan pijarnya di Liga Italia kala usianya sudah menginjak kepala 3. Por la banda izquierda, intenta jugar con Hübner, atención a la media vuelta, golazo de Hübner, golazo del Brescia, se cae de desesperación y de asombro San Siro. Namun, sebelum ia mencatatkan sejarah indah di Serie A Italia, karir sepak bolanya penuh dengan dinamika. Terlahir di keluarga miskin, semasa kecilnya, Hübner tidak banyak belajar di sekolah. Sehari setelah menyelesaikan kelas 8, ia memilih untuk berhenti dan mulai bekerja di pabrik aluminium dengan status karyawan magang. Bahkan ia tidak benar-benar ambisius sebagai seorang remaja dan dengan cepat menerima keadaan bahwa dirinya harus mencari nafkah dengan melakukan pekerjaan berat. Ketika di akhir pekan, ia biasanya bermain sepak bola untuk tim amatir lokal. Hübner yang memiliki kualitas membuat pelatih klub Pergo Crema yang kala itu melihat pertandingannya lantas meminta Hübner untuk menjalani masa percobaan di Crema. Pada Juli 1988, Hübner berhenti dari pekerjaannya di pabrik dan menandatangani kontrak pertamanya dengan Pergo Crema. Setahun kemudian, ia berlabuh ke Fano. Main di Divisi 4 Liga Italia, Hübner menjadi pencetak gol terbanyak liga dan bantuannya berhasil mendorong Fano untuk mendapatkan promosi ke Serie C. Setelah 3 tahun di Fano, klub Serie B Cesena mendapatkan tanda tangan Hübner untuk kontrak 5 tahun. Di klub itulah ia mendapat julukan Bison, yang menggambarkan bahwa tubuh fisik tertentu yang gesit, namun berat dan dibalut dengan rambut hitam tebal. Di klub ini juga, nama Hübner mulai mencuri perhatian di kancah sepak bola Italia. Selama 5 tahun membela Cesena, Hübner selalu mencetak 2 digit gol. Pada musim 1995-96, ia menjadi top skorer Serie B dengan torehan 22 gol. Sayangnya, semusim kemudian Cesena terdegradasi ke Serie C yang membuat Hübner direkrut oleh klub yang baru promosi ke Serie A, yakni Brescia pada 1997. Perjalanan karir Hübner ini mungkin terbilang unik. Dia baru debut di Serie A pada usianya sudah menginjak 30 tahun. Sebuah usia yang bagi banyak pemain justru menjadi titik menurun. Namun, itu tidak bagi Hübner. Nyatanya Hübner berhasil mencuri perhatian. Dalam laga pertamanya, ia mencuri sorotan publik yang sebenarnya tertuju pada Ronaldo Nazario, yang baru saja direkrut oleh Inter Milan dari Barcelona. Pertandingan yang berlangsung sengit itu di mana tidak ada gol tercipta sampai turun minum. Pada babak kedua, Hübner mencetak gol cantik usai meneruskan umpan Andrea Pirlo. Gol tersebut berhasil membuat Giuseppe Meazza terdiam. Kendati demikian, Brescia tetap menelan kekalahan di akhir laga usai Alvaro Recoba mencetak 2 gol.
Ketajamannya berlanjut ke laga berikutnya. Tak tanggung-tanggung, Hübner langsung mencetak hat-trick pertamanya di Serie A ke gawang Sampdoria. Nama sang bison semakin dikenal publik dunia. Namun musim pertamanya di Serie A itu berakhir dengan terdegradasinya Brescia meski ia telah mencetak 16 gol. Meski turun ke kasta kedua, Hübner tetap setia dan selama 2 tahun di Serie B bersama Brescia, Hübner berhasil menjadi lumbung gol klub dengan mencetak 42 gol serta membawa klubnya itu kembali ke Serie A untuk musim 2000-2001. Pada musim itu, Hübner mendapatkan tandem baru, seorang penyerang legendaris Italia yang bernama Roberto Baggio. Keduanya tentu menjadi kekuatan menakutkan di lini depan. Duet Hübner dan Baggio yang dibantu oleh Pirlo sebagai gelandang berhasil mengemas 27 gol. Mereka membawa Brescia finish di urutan ke-7, bahkan berhasil lolos ke Piala Intertoto. Namun itu adalah satu-satunya musim di mana Hübner bisa bermain satu tim dengan Baggio. Pasalnya, ia hijrah ke Piacenza yang kala itu berstatus sebagai tim promosi di Serie A pada 2001. Ketika itu, usianya sudah menginjak 34 tahun. Namun, ia berhasil membuat sensasi di musim perdananya bersama Piacenza. Meski tak lagi bersama tandemnya Roberto Baggio, ia malah tampil menggila. Bermain dalam 33 pertandingan, Hübner berhasil meraih gelar Capocannonieri musim 2001-2002. Pencapaian itu membuat Hübner melengkapi rekornya sebagai top skor di 3 divisi Liga Italia. Namun ia tidak sendiri. Pemain kelahiran Muggia, Italia pada 28 April 1967 tersebut berbagi gelar Capocannonieri di musim itu dengan striker andalan Juventus, David Trezeguet, yang sama-sama mencetak 24 gol. Bedanya, sang pesaing saat itu belum berusia 25 tahun dan disuplai oleh pemain-pemain sekaliber Alessandro Del Piero, Pavel Nedved, hingga Edgar Davids. Sementara Hübner sudah berusia 34 tahun dan hanya ditemani Paolo Poggi, Matuzalem, dan Eusebio Di Francesco. Selain itu, David Trezeguet juga mengakhiri musim sebagai juara bersama Juventus, sedangkan Hübner hanya bermain di Piacenza, klub yang hampir terdegradasi di musim itu. Namun, pencapaian itu menjadikan namanya sebagai pemain tertua yang pernah menjadi top skor di Serie A. Sebelum rekor tersebut akhirnya dipecahkan oleh Luca Toni pada 2015 bersama Hellas Verona kala berusia 38 tahun. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa di balik kehebatannya sebagai pesepak bola tajam, ternyata Hübner adalah seorang pecandu rokok dan grappa yang merupakan minuman beralkohol khas Italia. Ketika banyak pemain menjaga pola makan ketat, menghindari alkohol, dan punya rutinitas olahraga teratur. Namun tidak bagi Hübner. Ia mengaku merokok 20-25 batang setiap hari dan minum grappa buatan rumah yang dikirimkan langsung oleh ayahnya ke tempat latihan. Ayah saya biasa menyelundupkan rokok dan grappa buatan rumah ke tempat pemusatan latihan kalau kami sedang berlatih dekat rumah di Trieste. Saya juga biasa merokok 20-25 batang Marlboro per hari dan saya melakukannya secara terbuka. Yang menarik, tak ada pelatih yang mencoba mengubah gaya hidupnya. Tak ada pelatih yang mencoba menghentikan saya. Yang mereka pedulikan hanya saya mencetak gol. Dan ya, Hübner memang mencetak banyak gol. Gaya hidup yang terlihat berantakan tak mengurangi ketajamannya sedikit pun. Kebiasaannya mengisap tembakau itu muncul karena saat muda ia terbiasa bergaul dengan para pekerja yang merokok. Bahkan, ia sering terlihat merokok saat duduk di bangku cadangan. Sayang, ketajaman Hübner di level klub tidak membuatnya otomatis menerima panggilan tim nasional Italia. Meski torehan golnya melebihi striker lokal lainnya seperti Christian Vieri, Marco Di Vaio, Alessandro Del Piero, hingga Filippo Inzaghi. Bahkan publik Italia juga bersorak agar Hübner dipanggil ke timnas. Namun, Giovanni Trapattoni bergeming.
Komposisi lini depan Italia sudah penuh, tak ada tempat untuk si Bison di skuad Italia yang kala itu akan berkompetisi di Piala Dunia 2002. Tak diberi kesempatan untuk bermain di timnas Italia, hal itu juga terjadi ketika AC Milan meminatinya pada 2002. Klub asuhan Carlo Ancelotti itu pun mengundangnya untuk ikut tur pramusim, namun kebiasaannya merokok dan minum grappa membuat manajemen urung memberikan kontrak. Ia pun kembali ke Piacenza untuk mengarungi musim 2002-2003. Meski usianya tak lagi muda, namun Hübner masih terus mencetak gol dan berhasil mengemas 14 gol dari 27 pertandingan di musim itu. Akan tetapi, memasuki musim 2003-2004, Hübner mulai kehabisan bensin. Ia kemudian berpetualang ke Perugia, Mantova, lalu ke klub-klub kecil dan amatir. Sepak bola terlalu berharga untuk ditinggalkan begitu saja. Sebelum akhirnya ia memutuskan pensiun pada usia 44 tahun. Namanya tercatat sebagai satu dari hanya 2 pemain yang pernah menjadi top skor di seri C, B, dan A. Itu pencapaian langka dari seorang pemain yang terlambat bersinar, tapi tak pernah padam. Kini, saat kita mengenang Dario Hübner, kita tak sedang bicara soal trofi atau reputasi. Kita sedang bicara tentang semangat, tentang kegigihan, dan tentang sebuah keyakinan bahwa tak ada kata terlambat untuk menjadi luar biasa. Karena Bison tua pun bisa jadi raja hutan, asal punya insting dan keberanian. Palla in verticale per Hübner che può puntare Ferron, lo gira Hübner! Dario Hübner! 3-0 Piacenza! La doppietta di Dario Hübner che porta a 24 i suoi gol in campionato e si prende lo scettro di re dei bomber. Scrive il suo nome nella storia del campionato di Serie A.